Halo semuanya, balik lagi bersama aku Marcel di channel El Marcel. Dan kita masih melanjutkan game Endurance and Demon yang kedua. Di video kemarin tuh kita gagal menyelamatkan siapa lagi? Gwendolina lah. Iya kan namanya itu, lupa aku. Pokoknya itu ya, kita gagal cuy. Sudah terlambat ya, tapi kita berhasil eh, membuat anaknya tidak menjadi psikopat cuy. Kayaknya ya, lupa aku cuy. Terus ini kita kemarin itu eh kemana ya? Kayak kita harus menyelamatkan orang gitu. Siapa? Agatha ya? Agatha bukan ya? Jadi aku lupa, Cok. Selamat malam. Ada orang di situ? Sebentar, Tuan. Oke. Sepertinya bakal lama. Aku rapikan dulu ruang penyimpananku. Oke. Lupa aku punya hipnosis game cerita bajak laut. Buset. Ini sih, Denture and Demon sih nggak ada apa-apanya dengan ini nih. Dibandingkan, Cok. Oke, wih. Kayak gitu, Cok, karakternya anjir. Tuan, boleh sebutkan nama Anda? Opet? Ini kuncinya. Kita kasih nomor 66, Cok. 666. Terima kasih. Kebetulan yang kamar nomor 66, 66 lagi. 666 kebetulan yang mengerikan. Pokoknya kita kebetulan dapat kunci ini yang mengerikan ya. Kamar terkutuk, Cok. Apa ini? Kisah tentang bajak laut hebat, harta karun, dan penculikan dan hantu bajak laut. Apa ini? Ini kan tanda tanganku. Loh, oh ya Agatha, Cok. Cerita mengenali Agatha. Nggak mungkin kan dia jalan-jalan jalan bawa pisau seperti iya sih. Terus gimana? Iyo, beneran bawa pisau cuy dia jalan-jalan anjir. Iya, baik saya pelayan yang bertugas malam ini. Nama saya Agatha, semoga istirahat Anda nyaman. Gimana nyaman kok bawa pisau gitu, Bro? Oh, maaf, ini soal pisaunya aku tak bermaksud menakuti Anda. Terus bawanya untuk apa? Kau tampak familiar, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kita baru bertemu, anjir. Tidak. Tidak di masa lalu, paling tidak. Apa sih? Selamat, selamat beristirahat ganteng. Wow, kita dipuji ganteng, men, sama Agatha. Agatha, iya lagi. Wangi tubuhnya seperti kue coklat, parfum kayu manis. Ngomong apa sih kalian nih? Oh, tapi kita bisa ke bawah lagi sih, kita cek bawah kan. Ini bukan ke bawah, cok. Ini apa nih? Oh, ada juta rambut, sepertinya ini milik Agatha. Oh, kita dapat jepit rambut, coy. Oh, apa nih? Ini kamar si kartunis adalah korban selanjutnya. Bagaimana cara kita tahu dia masih hidup? Intinya dia masih hidup ya. Kita bisa ini nggak? Nggak bisa. Kirain bisa dibuka pakai ikat rambut gitu loh. Kayak di film-film. Oh, apa nih? Ada lukisan, tapi ada yang tidak ada lukisan. Seperti diambil. Ini kamar korban yang pertama, si komedian. Oke, masih nggak bisa kah? Bisa, Cok. Lalu nggak asal, anjir. Ini kamar dari korban yang pertama, si komedian. Oh, yang Agatha yang mana? Oh, itu dia. Nggak lihat aku, Cok. Agatha yang membun-bunku. Ya, aku tahu, teman. Bisa kau ceritakan apa yang terjadi? Maji. Ada lagi info yang mungkin lebih berguna? Agatha. Hentikan usahamu berkomunikasi dengannya. Kepalanya, tertembak.
Masih bisa berbicara saja sudah bagus. Oh gitu. Ah, pasti orang ini apa nih? Tiket wahana bermain MCB. Ambil. Masih diambil, bro. Terus kita, om ini, bentar. Ada apa ini? Ini di atas meja ada surat wasiat. Tulisannya sangat bersih dan rapi. Ambil loh ya, aku mau baca. Ini kalau dari noda darah di dinding, eh, dia duduk di samping tempat tidur saat oke. Tulisannya sama dengan yang tadi di atas meja, tapi yang ini halamannya belepotan tinta. Maksudnya nggak usah diambil gitu bro. Ada noda di kemejanya. Darah? Bukan tinta. Semua kemeja ini kotor oleh tinta pergelangan tangan kirinya. Lah ada tuh pakai tangan kiri gitu maksudnya. Ada yang tidak beres. Ah, pelurunya tidak ada. Oke, ya kita pilih cok. Tinta emang nggak beres, tapi bisa aja dia tulisnya pakai tangan kiri ya. Pelurunya nggak ada. Kita cari tadi pelurunya masih belum ada sih di kasur ya. Di kasur nggak ada pelurunya. Itu Hana ya. Coba kita bagian pelurunya. Aku tidak menemukan peluru di dindingnya. Eh, ada deh rupanya di tengah-tengah noda darahnya. Oh, ini kita cuma tanya-tanya aja, Cok. Tinta, mana di pergelangan tangan kemejanya menunjukkan kalau sebenarnya kidal. Nah kan, betul kan? Tulisnya pakai tangan kiri. Bahkan noda di buku hariannya mempertegas hal itu. Yes. Tangannya pasti mengenai tinta yang baru ditulis, makanya pergelangannya kotor, tipikal orang kidal. Tapi surat wasiat itu terlalu rapi dan bersih seolah-olah ditulis dengan tangan kanan. Nah, itu dia. Nah, taruhnya luka tembaknya ada di pelipis kanan. Oh, cepat sekali. Kenapa orang kidal menembak dengan tangan kanan? What do you mean? Oke. Lah tiketnya gimana, Cok? Gue tanya tiketnya anjir. Sabar, sabar. Ya, ya sudah nggak bisa. Ya, ini tiketnya kita minta. Nggak bisa sih. Oke, ini korban. Oke, si penulis. Kita buka lagi ya. Ini kamar korban kedua. Oke. Listrik kamarnya rusak. Ini autobiografi. Hah? Autobigo. Autobiografi. Anjir lah. Baca itu susah, Cok. Ketika aku kecil dulu, bertahun-tahun aku hidup di Jakarta. Tapi aku tak akan melupakan indahnya tempat-tempat yang belum terjamaah. Rumah di pedesaan, ayunan di dahan pohon, malam yang dipenuhi angsa-angsa yang berenang, anjingku Bobby, dan bukit penuh bunga. Oke. Apa nih, obat kah? Wah, tidur. Bentar, bentar. Ini apa nih? Resep obat, resep untuk obat telinganya. Obat telinga. Ini surat wasiat yang diketik. Hidup ini sudah tak berarti lagi. Aku ingin sekali ke tempat yang kini sudah tak ada lagi. Rumah di pedesaan, airan di dahan pohon, kolam yang dipenuhi angsa-angsa yang berenang, anjingku Bleki, dan bukit penuh bunga. Nah, Bleki. Tadi namanya siapa? Bobby. Oke, oke. Ini sepertinya dia di itu ya. Soalnya ada yang tulis ini coy. Sengaja dan dia salah menulis nama anjingnya. Ntar WC aja dulu, cok. Aku belum udah ke WC. Oh, mak. Apa itu? Bentar, bentar. Di WC kayaknya ada sesuatu. Kita sini dulu lah. Oh, nggak ada apa-apa sih. Berarti ke WC. Itu apa, cok? Ngedance nih anjir.
DJ itu dia, dugem. Sekarang lagi dugem, sabar. Ini oke, nggak ada apa-apa, kira ada sesuatu. Oke, ini sih ini dia arwahnya. Oh, kesetrum. Kira lagi DJ. Deonya sambil mandi. Oke, aku rasa aku mengerti. Obat ini dipakai untuk membuatnya tak sadar. Atau dia memang kesulitan tidur. Oke, kemungkinan yang kedua, kebenarannya ada dua ya. Masalah pendengaran. Biasanya kau mendengar suara radio kalau pendengaranmu bermasalah? Benar juga, tapi dia kan pakai alat bantu dengar. Oke, bisa jadi. Ada perbedaan antara... Nah, kan betul kan? Si penulis menyebut nama anjingnya... Si penulis menyebut nama anjing di keduanya, tapi namanya berbeda. Hal yang tak mungkin terjadi, seharusnya itu sudah di luar kepala. Orang ini dia, betul. Aku juga berpikiran yang sama, men. Oke, ini kamar yang... bentar, ini sudah enggak sih? Lukisan tanpa kanvas. Salah, bentar. Oke, itu nggak ada tandanya ya. Oke, ini korban ketiga, si musisi. Oke. Oke, apa nih? Oh, ini dia nih. Ini korban ketiga, si musisi. Di koran bilang pengunjung yang lain mendengar teriakannya dari lorong hotel saat dia melompat ke bawah. Dari rekonstruksi, dia mabuk dan menulis surat wasiatnya. Kemudian dia menuju balkon dan menutup pintu kacanya. Orang-orang menemukan sudah hancur, tergeletak di tanah, masih memegang biolanya. Oke. Ngapain ngikut weh? Ngikut contohnya. Alkohol rasa... Emang ada alkohol rasa kayak manis? 2 gelas kotor. 2 gelas. Oke. Aku melihat ada pesan di cermin. Kata-katanya muncul perlahan. Payah kau. Aku suka. Yo, Tommy. Bagaimana kamu melakukannya? Aku sedang berlatih telekinesis. Aku tinggal menghembuskan napas dan menulisnya di ujung jari. Cita-citaku adalah bisa mengupil di akhir game ini. Oke. Fokus dong. Oke, ada sesuatu ya. Surat wasiat. Mengianglah dalam malam, bertaburlah bintang-bintang. Semoga musikku hidup selamanya. Itu doang. Terus apa? Oh, bisa paling kiri ternyata. Pemain biola ini mengikutiku kemana-mana. Dia mau berkomunikasi denganmu. Gimana dia lo main biola doang, cok. Bisa kau simpan dulu biola berisikmu dan bicara normal denganku. Ada bekas sesuatu yang diseret di balkon. Oke, kita ke balkon. Oke, nggak ada di paling kiri. Loh, mana woi? Hilang suaranya. Ketika pintunya tertutup, aku tak mendengar suara radionya. Oh benar, kacanya kedap suara. Bentar. Oke, aku mulai mengerti. Itu terbukti ya. Gelas, ada 2 gelas. Jadi malam itu ada 2 orang minum di sini. Benar.
Gitu, tapi kita tak bisa menuduh sembarang orang, betul. Itu kaca. Nah ini nih, pengunjung di lorong mendengar suara teriakan, tapi kacanya kan kedap suara dan tertutup. Artinya teriakan itu berasal dari dalam kamarnya. Dia bukan teriak karena meloncat ke bawah, tapi karena seseorang menyerangnya. Dapat si penyerang membuatnya pingsan lalu menyeretnya ke balkon. Oke, masuk akal, men. Apa itu urusan? Oke, itu kan. Wah, Agatha macam-macam Agatha. Wah, Agatha macam-macam, Cok. Apakah Agatha akan jadi bos kita? Agatha aja macam-macam Agatha ya. Wih, apa itu? Anjingnya. Oh, apa itu psikologis mahal? Mari kita lihat bisa kita apakan lukisan mahal ini. Aku tidak mencurinya, pergilah. Kocak, kocak. Terus kita ke mana? Oh, oh, kita dapat lukisan sih. Apa kita taruh di kanvas tadi ya? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi taruh di kanvas. Oh, oh. Apa kita harus mencari semuanya? Oh, bisa, Cok. Kita ambil apa? Foto-fotonya. Foto-foto lagi. Lukisan-lukisannya, Cok. Itu dia. Ambil. Tapi ada banyak sih. Ini kurang sih kayaknya. Satu, dua, tiga, empat. Kita punya berapa? Oh, pas, pas, pas. Oke, ini gimana pasangnya, Cok, ini? Ini pasti nggak bisa ngasal-ngasalan pasang sih, yakin aku, Cok. Tuh kan, nggak bisa ngasal, anjir. Kiri bulat kanan. Oke, ini. Tadi ini yang nggak ada bulan, baru kiri ya. Kiri, kiri. Oke, baru, salah tekan. Baru bulat. Oke, baru kanan. Terus, enggak, bentar, bentar, bentar. Ini nggak usah diapa-apain gitu, kayak, bro. Betul loh itu loh. Bisa buka nggak? Nggak bisa, bisa buka nggak? Nggak bisa juga. Betul loh, ini kocak. Ini yang di atas ini betul loh. Kosong. Kiri kanan. Kan betul kan? Kiri bulat kanan. Kiri bulat kanan. Betul nih, kiri nih. Salah kah? Bentar, bentar, bentar. Oh, kebalik, Cok. Kebalik, anjir. Yang ini kebalik. Ah, yang ini kebalik. Yang ini kebalik, kebalik sama yang ini nih. Nah, seharusnya itu yang ini. Nah, lalu satunya yang ini.
Nah, terus gelo. Oh, apa ini men? Wih, jadi berdarah cok. Ada lukisan, ada yang tertulis di kanvasnya, tapi terlalu kecil tulisannya sampai tak bisa kubaca. Terus, oh kaca pembesar atau sesuatu yang membuatku bisa. Oke, tuh katanya di situ cok. Oke, masih belum bisa. Kau ngapain sih sebenarnya? Loh, nggak bisa keluar weh. Nggak bisa keluar cok. Kau nggak bisa keluar. Oh, main-main kau ya sama aku ya, main-main kau ya. Ternyata tinggal di zoom aja cok, sumpah. Lukisannya tinggalkan kayak zoom aja gitu. Ritual cermin, melihat dunia melalui mata musuhmu. Sentuh cerminnya, tutup matamu, sebut nama musuhmu. Kita tidak metode sekarang. Oke, tadi apa tadi? Oke, lalu Agatha. Oh ya anjir. Op, 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 op. Cepat larimu kocak. Ya terlambat lagi ya. Terlambat. Ya, mekanik cok. Oh ngelawan kau ya. Aku lo jago kata. Anjir. Sabar, 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 sabar. Makin dekat makin susah cok tangkapnya. Lompat, 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 lompat lagi, lompat, lompat, bawah, lompat, lompat. Nice. Gila Agatha. Wuh. Mana aku? Oh ini dia. Sudah berakhir Agatha. Mengapa kau? Oh iya, orang tak bersalah. Kau tak akan mengerti. What do you mean? Ini bukan ulahku. Ada makhluk multidimensi yang mengendalikanku. Real kah? Tubuhku bergerak sendiri. Kau pasti paham maksudku. Dia tahu cok kita bukan dari dunia ini. Karena kau juga bukan berasal dari dunia ini. Apa? Emangnya ada yang salah? Emangnya ada yang selain diriku? Player lain? Bangke. Mungkin aku harus mengakhiri semua ini sendiri. Sebelum korban lebih bertambah banyak. Aku tak mau menjadi monster. No, akhir hidupku sekarang. Cepat atau lambat kau pasti akan melakukannya. Aku bisa mengubah semuanya, Agatha. No, Agatha. Kau bukan monster. Berhati-hatilah, Opet. Daripada aku, Agatha. Kau masih bisa mendapatkan dirimu lagi. Serahkan dirimu pada polisi, ubahlah takdirmu. Baiklah.
akun cloud monster dalam tubuhku ini. Ini keputusannya bagus nggak sih? Penjara akan menjadi tempat aman untukku. Bentar, bukan ini. No, kayaknya aku jadi bingung sama pilihan gue, Cok. Kau tak berasal dari dunia ini. Bagaimana dia bisa tahu tentangku? Di titik ini, aku bertanya-tanya, mungkinkah ada player lain sendiriku ya di luar sana? Yo, lah ini kakeknya Junior. Detektif Opet, aku benar-benar terkesan. Kau menolong kami 2 kali dalam beberapa jam terakhir. Besok pagi akan ada konfirmasi pers tentang hal yang terjadi di katakombe dan hotel Not Flash. Mungkin kau bisa istirahat sekarang. Tidak ada waktu istirahat untukku. Di hotel aku melihat poster orang hilang. Aku kagum dengan semangatmu, detektif. Namun aku rasa tak ada lagi yang bisa dilakukan lagi. Aku rasa tak ada yang bisa dilakukan lagi untuk anak itu sampai besok pagi. Maksudnya, mumpung masih belum larut, aku akan coba jelaskan situasinya padamu. Sekecil Elisau Puseoen Puswan menghilang sekitar tambang tanah. Maksudnya sayangnya area itu di tambang tanah. Sayangnya area itu berada di luar yuridisku. Apa sih? Jadi aku tak bisa membantumu. Timku baru saja bergerak besok pagi 24 jam dari waktu anak itu hilang. Seperti prosedur kami, jujur saja dia masuk ke dalam terowongan itu. Sudah tak ada kemungkinan lagi dia bisa ditemukan hidup-hidup. Indra keenamku mengatakan kalau aku masih bisa menyelamatkannya. Let's go. Ini dia. Oke, karena durasi juga, jadi kita akhiri videonya di sini. Bye bye.